Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Tentunya sehat bukan? Dan tentu masih semangat dalam PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kekongruenan dua segitiga. Adapun syarat dua segitiga yang kongruen yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Anak-anak perhatikan dua segitiga berikut yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF. Ingat tadi dua segitiga ABC dan segitiga DEF itu saling kongruen. Maka perhatikan sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi AB bersesuaian dengan DE, maka sisi AB panjangnya sama dengan DE. Kemudian sisi BC bersesuaian dengan sisi EF, maka panjang sisi BC sama dengan EF. Kemudian sisi AC atau CA bersesuaian dengan DF atau FD, maka AC sama dengan DF. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut E, maka sudut B besarnya sama dengan sudut E. Kemudian sudut C bersesuaian dengan sudut F, maka sudut C besarnya sama dengan sudut F. Sehingga sudut A besarnya sama dengan sudut D. Maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut. 1. Ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sisi. Kalian perhatikan dua segitiga biru dan oranye atau kuning. Perhatikan sisi pada segitiga biru yang diberi tanda strip 1 dengan yang segitiga satunya yang berwarna oranye atau kuning, oranye ya, juga diberi tanda strip 1. Maka kedua sisi itu sama panjang. Kemudian ada yang diberi pada segitiga biru yang diberi tanda strip 2, juga pada segitiga oranye yang diberi tanda strip 2, artinya sisinya sama panjang. Kemudian yang ketiga yaitu yang diberi tanda strip 3 pada segitiga biru dan oranye, maka juga sama panjangnya. Jadi terpenuhi kriteria sisi atau ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Untuk yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Perhatikan pada segitiga kuning ada sisi yang diberi tanda strip 1 dengan yang segitiga hijau juga diberi tanda strip 1, artinya kedua sisi itu sama panjang. Kemudian pada segitiga yang kuning ada strip 3, juga pada segitiga yang hijau juga diberi tanda strip 3, berarti sama panjangnya. Kemudian sudutnya yang diapit di antara dua sisi tadi yang sama juga sama besarnya. Maka biasa disebut dengan kriteria sisi sudut sisi. Kemudian 3. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Perhatikan segitiga kuning dan biru. Pada segitiga kuning sudutnya perhatikan bersesuaian dengan sudut yang biru, besarnya sama. Kemudian panjang sisinya yang diberi tanda strip 3 pada kuning dan biru juga sama. Kemudian sudut yang diberi tanda dengan dua lengkung pada segitiga kuning dan segitiga biru juga sama. Maka terpenuhi kriteria sudut sisi sudut. Kemudian kondisi yang keempat, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar
dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Perhatikan segitiga hijau dan coklat. Pada segitiga hijau, sudutnya yang bersesuaian besarnya sama. Dua sudut yang bersesuaian ya pada pada hijau dan coklat sama. Kemudian sisi yang berada di depan sudut tadi juga sama panjang pada hijau dan coklat. Kalau begitu memenuhi kriteria sudut-sudut sisi, yaitu dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian yang kelima, khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Yaitu perhatikan segitiga ungu dan kuning. Segitiga ungu, sisi miringnya sama dengan, panjangnya sama dengan pada segitiga kuning, sisi miringnya sama panjang. Kemudian sudutnya sama yaitu siku-siku dan sisi siku-sikunya untuk segitiga ungu dan kuning juga sama, yaitu dengan tanda strip 2. Maka terpenuhi bahwa kedua segitiga tersebut kongruen. Perhatikan contoh berikut, yaitu membuktikan dua segitiga kongruen. Perhatikan gambar di samping. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Berdasarkan gambar, kalian lihat AC sama dengan EC, yaitu dengan diketahuinya ada tanda sama panjang yaitu strip 2. Kemudian besar sudut ACB sama dengan besar sudut ECD karena saling bertolak belakang. Berikutnya BC, perhatikan BC sama dengan CD atau DC, yaitu diketahui ada tanda sama panjang dengan strip 1. Jadi segitiga ABC dan segitiga EDC kongruen berdasarkan kriteria atau kondisi sisi sudut sisi. Kita lanjut dengan latihan soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Buktikan bahwa segitiga PQS dan segitiga RQS kongruen. Ayo kalian perhatikan, yaitu pada segitiga PQS dulu. PS sama dengan SR karena ada tanda sama panjang. Kemudian PQ sama panjang dengan QR, juga ada tanda sama panjang. Maka memenuhi kriteria pada khusus untuk segitiga siku-siku, yaitu sisi miring dan salah satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang. Sisi miringnya PS dan SR. Kemudian sisi siku-sikunya PQ dan QR. PS sama dengan SR, PQ sama dengan QR. Berarti terpenuhi untuk kriteria nomor 5. Maka segitiga PQS dan kongruen dengan segitiga RQS. Kita lanjut untuk latihan soal nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Titik M adalah titik tengah QR. Garis XM dan YM masing-masing tegak lurus pada PQ dan PR. Panjang XM sama dengan panjang YM. Buktikan bahwa segitiga QMX kongruen dengan segitiga RMY. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita coba jawab ya. XM sama dengan YM, itu sudah diketahui, yaitu sebagai sisi siku-siku. Kemudian QM sama dengan RM, juga sudah diketahui dengan adanya tanda sama panjang. Maka terpenuhi kriteria nomor 5, yaitu
Sisi miring atau hipotenusanya sama panjang, kemudian salah satu sisi siku-sikunya juga sama panjang. Maka segitiga HMX kongruen dengan segitiga RMY. Itu anak-anak 2 contoh soal yang sudah kita bahas bersama. Untuk selanjutnya kalian kerjakan sendiri di rumah, yaitu soal nomor 2-6 halaman 226 halaman 227 pada buku paket kalian. Untuk kesimpulannya, pelajaran hari ini yaitu kekongruenan 2 segitiga, yaitu syarat 2 segitiga yang kongruen, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Itu ya anak-anak, kemudian kita cukupkan sekian dulu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa lewat WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.